Yang mulia, mari bergabung dengan Vingod secepat mungkin. Yang mulia Junhong tidak tahu seberapa dingin di bawah senyum di mulut Qin Yichen. Ya. 30.000 pembangkit tenaga monster race terbang di bintang-bintang. Spanduk 10.000 iblis yang mulia tiba-tiba menjadi lebih besar. Setinggi 10.000 zang. Dan 30.000 pembangkit tenaga monster race berjalan dengan berjalan kaki. Sangat cepat. Bai Chang menggosok tangannya dan menyeringai dari waktu ke waktu. Kamu bilang, Junhong, tidak bisakah kamu melihat seberapa kuat kita? Wu Yan tidak menoleh ke belakang dan kemudian transmisi suara berkata, putra kecilnya Kaisar Monster tahu kentut. Ayahnya juga Kaisar Monster. Dan dia mungkin tidak dapat melihatnya ketika dia datang. Bang. Setelah sekian lama, sekelompok pembangkit tenaga monster race melihat kapal dewa dan kapal perang tulang ajaib datang dari kiri dan kanan langit berbintang. Cahaya ilahi berkilauan, dan puluhan ribu pembangkit tenaga listrik ras ilahi berdiri. Setelah 3 tahun pembaptisan, mereka semua sangat maju. Kapal perang yang megah itu megah. Ia juga memiliki puluhan ribu pembangkit tenaga Demon Race. Kedua kekuatan itu berjauhan, dan Anda dapat melihat bahwa mereka masih saling membenci. Sehubungan dengan monster Race, kebetulan diapit di antara Vingod. Junhong sedikit mengernyit dan mengendalikan Tentosat Demon's Banner untuk mundur. Dia tidak ingin terjadi lagi ketika dia baru saja memasuki langit berbintang ini. Di kapal dewa, pembangkit tenaga ras dewa melihat Bisen, berkata sambil tersenyum, Saudara Junhong, jangan khawatir, segera keluar. Mengapa kita harus mati lagi? Melihat sekeliling, bulan ganas di kapal perang ras iblis tampaknya memiliki sisa bulan mengambang di belakang kepalanya. Menatap Bisen yang mengobrol dengan ras monster, dengan dingin mendengus dan berkata, Dewa palsu. Meskipun demikian, Xiuyu dan Sixuan tidak ingin keluar dari permainan lagi, hanya karena pertempuran 3 tahun lalu. Mereka tidak ingin berbicara dengan monster raja itu saja. Di spanduk 10.000 setan, Yao Tiantao sedikit menyipit, berkata dengan lembut, ada hampir 150.000 Vingod, bagaimana dengan Yichen? Raja Langit. Qin Yichen tertawa. Mengapa? Para tamu, apakah Anda bersama saya, atau? Yao Tian tersenyum. Menjadi tamu. Anda tentu ingin tamu melakukan apapun yang Anda inginkan. Oke. Jun Hongzheng dan Bisenyu berbicara dan tertawa. Dan pada saat yang sama mengendalikan spanduk 10.000 setan. Dengan hati-hati mengamati gerakan di sekitarnya. Tetapi mendengar teriakan dingin datang dari belakang. Bokyu dibunuh olehku. Begitu ucapan ini keluar, lebih dari 100.000 mata langsung tertuju pada siluet ramping itu. Apa yang kamu bicarakan? Bisen Mei memandang Dewa Monster Abadi yang akan masuk ke Dewa Monster. Ternyata dia, lebih dari 2 tahun yang lalu, Xiong Yu juga mendekatinya, dan bertanya apakah mereka memiliki ras ilahi yang diam-diam menghitung Bokyu dan beberapa pewaris Kaisar Iblis lainnya. Ketika dia mendengar berita itu, Bisen Yu masih menikmati kemalangan orang lain untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak melakukannya. Dan mereka tidak akan cukup bodoh untuk menerima keluhan ini. Bahkan kejutan dari langit adalah murid iblis yang berkedip. Ketika ras iblis mempertanyakan ras ilahi tanpa hasil, maka mereka menemukan ras monster mereka. Dia dan Junhong sama-sama ditutup matanya. Bokyu. Kuncinya bukan hanya bertanya, Yin Mangu, Yu Tianming, Ming Yu, yang bukan pewaris Kaisar Iblis. Jawaban dia dan Junhong pada saat itu bisa dibayangkan, dan ras monster mereka tidak memiliki kemampuan ini. Dikatakan bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan nanti. Shao Tian mengira itu adalah larangan yang ditinggalkan oleh True Dragon dan memusnahkan beberapa ahli waris Demon Emperor. Namun, Shao Tian tidak tahu, tebakannya setengah benar. Pada saat ini, Qin Yichen perlahan berjalan keluar, melihat ke kapal perang tulang ajaib, menghadapi puluhan ribu murid sihir dingin dan parah yang dilemparkan ke kapal perang. Tetapi dia tidak takut, bahkan wajahnya masih memerah cemoohan. Ternyata itu kamu. Cahaya bulan menjadi dingin setelah otak Xiuyu. Sejujurnya, ketika dia melihat dewa iblis kecil ini yang tidak mencapai Raja Iblis keluar, reaksi pertamanya adalah, orang ini benar-benar menyukainya. Lagi pula, Bokyu sudah mati. Orang mati tidak menceritakan kisah. Biarkan dewa iblis ini berbicara omong kosong. Tapi Xiuyu segera merasa ada yang tidak beres. Anda harus tahu bahwa kata-kata semacam ini tidak bisa dikatakan omong kosong. Sekarang puluhan ribu ras iblis hadir. Kata-kata ini pasti akan terdengar di telinga ayah dan Kaisar Bokyu dan yang lainnya. Dengan kebencian yang begitu dalam, siapa yang berani menanggungnya sendiri? Tiba-tiba, Sixuan berjalan ke Xiuyu dan berdiri berdampingan. Murid ajaib menyipitkan matanya. Transmisi suara berkata, jika Anda ingat dengan benar, Bansi yang menakjubkan di sebelah setan kecil adalah reinkarnasi dari monster Sovereign. Bisakah monster Sovereign bereinkarnasi? Bisakah Bokyu dibunuh? Tetapi faktanya tepat di depan Anda. Kedua pemimpin Demon Race merasa sedikit sulit untuk ditangani. Jika Anda tidak mendengarnya, tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga ras iblis. Tembak, orang ini bisa membunuh Bokyu. Murid sihir bulan yang ganas berbalik dan tiba-tiba berdiri dengan dingin berteriak kehaluan. Iblis kecil, sesumbar tanpa malu-malu.
Bisakah Bokyu kamu membunuhnya? Apakah kamu tahu bagaimana ayah Bokyu ada? Jika kamu berani berbicara omong kosong, monster Rache tidak akan bisa menyelamatkanmu. Setelah si Xuanfu berdamai, ujian rahasia masih merupakan bulan yang ganas. Meskipun mereka tidak menembak, mereka tidak duduk dan mengabaikannya, tetapi berpikir bahwa orang ini berbohong. Tetapi apakah itu bohong atau kebenaran? Cepat atau lambat, masalah ini akan sampai ke telinga Bokyu Fu. Ketika saatnya tiba, apakah mereka menembak? Setelah Junhong terkejut, dia segera melangkah maju dan menarik Qin Yichen. Kakak Yichen, kan? Tidak menyangka kamu begitu berani, tapi tidak pantas menjadi orang terkenal sekarang. Tapi kamu tidak perlu khawatir, jika kamu benar-benar bisa membunuh Bokyu. Setelah keluar, ayahku dan ayah Kaisar akan menjamin semuanya. Di mata yang mulia Junhong, Qin Yichen berencana untuk segera pergi, jadi terlalu sulit untuk mengungkapkan kata-kata berani. Namun, saya tidak mau. Qin Yichen sepertinya tidak mendengar nasihat mereka sama sekali. Di antara bintang-bintang, dingin dan parah bahkan lebih buruk. Kamu, aku bunuh. Begitu komentar ini keluar, Junhong dan pembangkit tenaga monster Rache lainnya tercengang menarik lengan baju Qin Yichen. Kakak Yichen, hati-hati. Di kapal perang ras iblis, cibiran di sudut mulut Xiuyu membeku, digantikan oleh sentuhan amarah. Perlombaan monster ini sangat beragam. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda takut padanya? Tanda seru. Bajingan kecil. Berani kau mengatakannya lagi? Jangan pergi setelah kamu dewasa. Aku akan menghancurkanmu di hadapan kaisar monster itu. Bajingan kecil, mengandalkan dewa-dewa palsu ini di sini, kamu tidak berani mengetahui besarnya langit dan bumi. Tanda seru. Di mata Xiongyu, bahkan alasan mengapa dia tidak ingin mengejar masalah ini barusan bukanlah karena takut pada Qin Yichen, tetapi dia takut pada 30.000 monster Rache Powerhouse. Dia bahkan lebih takut menjadi musuh bersama mereka dan duduk kapan saja di Ver Rache, sang nelayan. Namun, bulan yang ganas baru saja pecah. Tetapi ditemukan bahwa Qin Yichen tampaknya meremehkannya sama sekali. Tetapi mata bintangnya terbalik, cahaya murid yang ringan. Dan ketika melihat ke arah kapal dewa, tidak ada perubahan. Apa maksudmu? Bitian bertemu dengan alis yang bergetar. Dan api ilahi berkibar di ujung rambutnya. Ras monster. Tidakkah kamu ingin meminjam dongfeng kami? Beraninya kamu berani mendorong hidung kami untuk menghadap kami? Dalam pandangan Bitianyu, jika mereka tidak hadir dalam Divine Rache, itu tidak akan menjadi sampah dari Demon Venerable. Saya takut dia bahkan tidak berani berbicara keras dengan Xiongyu. Akibatnya, Anda masih berpura-pura bersamanya sekarang. Mata Bitian Mei berkilat, dan mereka semua berkata bahwa jika terjadi kesalahan, pasti ada iblis, dan itu benar. Dia terlalu malas untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Dia takut ada penipuan. Nah, dialah yang membunuh Bokyu. Mengapa? Anda Demon Rache tidak berencana untuk membalaskan dendam Bokyu? Sungguh tak henti-hentinya.